Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Nah, students, the topic for today is we gonna talk about past simple. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar semuanya? Hari ini topik kita adalah tentang past simple atau past tense. Nah, minggu lalu kita belajar tentang yang namanya present continuous tense. Ya, tenses present continuous yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang sedang berlangsung. Nah, seharusnya minggu ini yang akan kita pelajari itu adalah tentang past continuous tense, kelanjutan yang kemarin. Ya, namun di past continuous tense ini juga terdapat yang namanya past simple atau past tense. Jadi sebelum lanjut ke past continuous, kita bahas dulu yang namanya past tense, ya, karena itu saling berhubungan nantinya. Kalian harus paham dulu past tense, baru itu kita akan mempelajari tentang past continuous tense. Okay, but before we start our lessons, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Ustazah, apa sih pengertian dari simple past tense? Ya, simple past tense atau simple past ya adalah digunakan untuk mengungkapkan kejadian pada waktu lampau ya yang sudah lewat. Nah, biasanya terdapat kata keterangan waktu seperti yesterday, kemarin, ago, yang lalu, misalnya 2 years ago, 2 tahun yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu, atau kata last, artinya yang lalu juga. Contohnya, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu. Oke, ago ditaruh atau ditempatkan pada akhir kalimat, sedangkan last itu diletakkan di awal kalimat. Last year, last dulu baru year, tahun lalu. Kalau ago, a year ago, 1 tahun yang lalu, tahunnya dulu, year, baru ago, yang diletakkan di akhir. Nah, itu perbedaannya antara go dan last. Dan selanjutnya since. Since itu artinya sejak. Misalnya, sejak 2 tahun yang lalu, since 2 years ago. Ya, sejak, dan lain-lain. Nah, strukturnya apa? Ya, subject ditambah verb dalam bentuk past tense atau biasa kita sebut dengan verb kedua, verb to, kata kerja bentuk kedua, dan ditambahkan object. Contoh, he gave me a gift. Dia memberikan saya sebuah hadiah. He sebagai subjek, ya, dia laki-laki. Gave sebagai kata kerja bentuk kedua atau bentuk past tense. Nah, give ini awalnya adalah kata give, artinya memberi. Give itu dalam bentuk present atau kata kerja dasar. Nah, diubah ke dalam bentuk kata kerja kedua menjadi gave. Me adalah objek. A gift adalah complement atau pelengkap. He gave me a gift. Dia memberikan saya sebuah hadiah. Dan ceritanya yang lalu sudah terjadi. Oke? Nah, kalau dia bentuk negatif, ya, ini ada not negatif. Dia sebelum kata not ditambahkan did. Did ini merupakan kata kerja bentuk kedua dari do. Do. She did not. Dia tidak write, menulis. Nah, write, dia kembali ke dalam bentuk kata kerja dasar. Karena sudah diwakili bentuk kata kerja keduanya itu dengan did. Jangan dua-dua diubah ke dalam bentuk verb kedua. Salah satunya saja sudah did, maka write-nya bentuk pertama. Ya, itu dia kalau negatif. Kalau dia interrogatif atau kalimat tanya, did-nya ini pindahkan ke depan, setelah itu baru subjek dan juga kata kerja bentuk pertama. Did you answer correctly? Apakah kamu menjawab pertanyaannya dengan benar?
Oke, itu ya. Nah, di sini dalam past simple tense ada dua kalimat. Satu yang namanya kalimat nominal, dan satu lagi adalah kalimat verbal. Kalimat nominal itu apa? Kalimat nominal adalah kalimat yang menggunakan to be, atau kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Karena dia tidak memiliki kata kerja, maka digunakanlah to be sebagai pengganti kata kerja tersebut. Oke? Kalau dia kalimat verbal, artinya kalimat yang memiliki kata kerja. Oke? Kita perhatikan jenis-jenis kalimatnya, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. To be dalam bentuk past simple ada dua, was atau were. Was atau were, tergantung dengan subjek di depannya. Oke? Kalau dia kalimat positif, subjek plus was, were. Bentuk negatifnya, subjek plus was not atau were not. Bentuk interrogatif, was, were ditambah subjek, tambah kata. Nah, selanjutnya kalau dia bentuk kalimat verbal, bentuk positifnya subjek ditambah kata kerja bentuk kedua atau kata kerja yang ditambahi ed jika dia kata kerja beraturan. Kalau dia negatif, subjek ditambah did not ditambah kata kerja dalam base form atau kata kerja bentuk dasar, bentuk pertama. Kalimat interrogatifnya did dipindahkan ke depan, diikuti subjek, lalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Oke, nah, selanjutnya, tadi Ustazah bilang dalam simple past tense itu ada penggunaan to be. Nah, to be dalam bentuk past tense itu ada dua, was dan were. Nah, di sini ada untuk mempermudah kamu, ada tabel untuk mempermudah kamu. Subjek ada 7 kan? I, we, you, they, he, she, it. Saya, kami, kamu, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, itu untuk benda atau hewan. Dalam bentuk present, I, to be-nya adalah am. Namun, dalam bentuk past tense, I, to be-nya adalah was. Ingat ya, kalau past tense, to be-nya was. Untuk subjek I. Sedangkan untuk subjek we, you, they, ini untuk yang bentuk jamak, orang lebih dari satu, maka to be untuk past tense-nya were. Kalau present-nya are. Ya kan? Bentuk past tense-nya dirubah menjadi were. Nah, untuk orang ketiga tunggal, ya, dia laki-laki, dia perempuan, itu, nah, bentuk past tense to be-nya adalah was, sama seperti I. Ya, pokoknya kalau dia satu orang, ya, single, dia was. Kalau dia rame-rame, jamak, maka to be-nya adalah were. Oke, bisa ya? Jadi, I was, we were, you were, they were, he was, she was, dan it was. Nah, jadi was, were ini hanya digunakan untuk past tense. Ingat, hanya untuk past tense saja. Nah, di sini ada bentuk to be-nya. Kita lihat kalimat-kalimatnya. Contohnya ini. He was ill. Dia sakit. Nah, kalau sakit ini ternyata dia memakai to be. Contoh yang lain apa? She was happy. Bahagia. Dia bahagia. Nah, bahagia ini tidak memiliki kata kerja, makanya dia memakai to be. He, to be-nya adalah was, ditambah ill. Bentuk negatifnya, he, was, plus not, atau disingkat menjadi wasn't, ditambah ill. Bentuk interrogatifnya, kita pindahkan was-nya ke depan, setelah itu baru subjeknya, he, baru ill. Was he ill? Yang kedua, she was happy. Dia perempuan. Dia bahagia. She was happy. Bentuk dari negatifnya,
She plus was plus not disingkat wasn't happy. Bentuk interrogatifnya was she happy. Coba sekarang kita perhatikan dengan to be yang pakai were. Misalnya you. You pakai were. You were late. Kamu terlambat. Nah, terlambat ini memakai to be. You were late. Kamu terlambat. You, to be-nya were, diikuti late. Kalau bentuk negatifnya, you plus were plus not, atau disingkat weren't. Lalu ditambah late. You weren't late. Kamu tidak terlambat. Were you late? Apakah kamu terlambat? Nah, ceritanya di masa lampau. Oke? Saja harap mengerti. I hope you can understand. Nah, coba perhatikan sekarang ini. Kalau dia bentuk to be, past tense-nya was, were. Kalau have ini artinya mempunyai. Ya, mempunyai. Bentuk past tense-nya berubah menjadi had. Had. Ya, untuk semuanya. Had. Untuk semua subjek. Had. Kalau do, nah tadi saja bilang do artinya mengerjakan atau melakukan. Do, bentuk past tense-nya berubah menjadi did. Oke? Nah, selanjutnya, ada penggunaan kata kerja regular dan irregular past tense itu kita kenal dua kata kerja. Regular artinya beraturan, irregular artinya tidak beraturan. Nah, kita pelajari dulu yang beraturan. Ada beberapa peraturan yang harus kalian pahami. Jika di akhir kalimat diakhiri dengan huruf E, maka bentuk past tense-nya atau kata kerja bentuk keduanya tinggal ditambahi D saja. Contohnya live menjadi live. Stare menjadi stare. Live artinya hidup. Hidup atau tinggal. Saya dulu tinggal di sini. I lived here, tapi dulu. I lived here 2 years ago. Saya tinggal di sini 2 tahun yang lalu. Live. Bentuk kata kerja kedua atau bentuk past tense dari live. Nah, kalau dia diakhiri dengan huruf vokal dan ditambah dengan huruf Y atau Y, contohnya ini stay, huruf vokal A, dan diakhiri dengan huruf Y, stay, artinya tinggal, maka kalian tinggal tambahi ed di belakangnya. Stayed. Stayed. Play menjadi played. Bermain. Selanjutnya, kalau huruf konsonan ditambah dengan huruf Y atau huruf Y, kalian harus mengganti huruf Y-nya ini ke huruf I, lalu ditambah dengan ed. Contohnya, try menjadi tried. Mencoba. Carry menjadi carried. Carry menjadi carried. Selanjutnya, kalau satu suku kata disebut one syllable, ya, syllable artinya suku kata. Contohnya not. Nah, kalian harus mendouble huruf konsonan yang ada di akhir not huruf D jadi double, jadi 2 dia. Not, lalu ditambahkan ed di belakangnya. Not. Dan dalam pengucapan pronunciation itu tetap sama ya, nggak berubah dia ucapannya, hanya ada kita tambah D di ujungnya aja. Not jadi not. Not. Read menjadi read. Read. Nah, kalau dia 2 suku kata, 2 syllable, contohnya come, suku kata pertama, read, suku kata kedua. 2 suku kata, huruf konsonan di akhir, kita doublekan, buat 2, lalu ditambahkan ed. Committed. Commit menjadi committed. Prefer menjadi preferred. Preferred. Oke?
Saya harap kamu paham. Nah, selanjutnya setelah tadi regular verbs, kita lanjut ke irregular verbs atau kata kerja yang tidak beraturan. Kata kerja yang tidak berakhiran ed. Nah, kalau dia tadi beraturan, semuanya itu berakhiran ed. Perhatikan ini kan ed semua akhirannya. Itu artinya dia kata kerja yang beraturan. Kalau tidak beraturan, dia bisa berbeda. Contoh, become menjadi became. Become artinya menjadi. Bentuk past tense-nya adalah became. Give, bentuk past tense-nya adalah gave. Bukan give tambah d, bukan ya. Nggak give it, tapi dia gave. Irregular. G-A-V-E. Huruf I berubah menjadi huruf A. Gave artinya memberi. Drive menjadi drove. Huruf I berubah menjadi huruf O. Jadi dia tidak beraturan. Di mana kamu bisa melihat ini? Di kamus, ya, di dictionary. Di bagian tengah itu ada. Forget menjadi forgot. Forget menjadi forgot. Oke? Paham ya? Nah, di sini ada kumpulan dari beberapa kata kerja irregular verbs atau yang tidak beraturan. Bisa kalian lihat di sini, began menjadi began, blow menjadi blew, drink menjadi drank, dig menjadi dug, fall menjadi fell. Begin ini artinya mulai, blow meniup, drink minum, dig menggali, jatuh, grow tumbuh, dan lain sebagainya. Cari artinya di kamus ya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kata kalimat yang menggunakan past tense atau simple past tense. Contoh, he met his wife 6 years ago. Dia bertemu dengan istrinya 6 tahun yang lalu. Subjek ditambah kata kerja bentuk kedua, met. Met ini awal katanya ini adalah meet. Meet artinya berjumpa. M-E-E-T berubah menjadi met bentuk kata kerja keduanya. Nah, jadi ini termaksud irregular verb, ya, kata kerja yang tidak beraturan. Yang kedua, they watch a movie yesterday. Mereka menonton film kemarin. They, subjek, berjumpa dengan kata kerja bentuk kedua. Watch, menonton. Nah, watch ini termasuk regular verb, artinya kata kerja yang beraturan, tinggal tambah ed di belakangnya. Kalau kita hapus ed-nya ini watch, itulah bentuk kata kerja dasarnya tadi. Nah, karena dia bentuknya past tense, ditambahkan ed. Ada keterangan waktunya di sini? Ya, ada. Yesterday, kemarin. Nah, kalau bentuk negatifnya seperti ini. She didn't study in the library. Dia tidak belajar di perpustakaan. Kalau dia bentuk negatif, subjek ditambah did, ditambah not, ditambah kata kerja bentuk pertama. Nah, kalau yang tadi bentuk positifnya itu bentuk kedua. Nah, kalau negatif dia kembali ke bentuk pertama. Dan diwakili dengan kata kerja did yang sudah bentuk kedua. Jadi jangan dua-duanya kata kerjanya bentuk kedua. Satu aja sudah diwakili dengan did, maka kata kerjanya ini kembali ke bentuk awalnya. Paham ya? Oke. Dan begitulah seterusnya. Didn't find, tidak menemukan. Became, ini kata kerja dasarnya adalah become. Saya menjadi guru 2 tahun yang lalu. He bought a new car last week. Dia membeli sebuah mobil baru minggu lalu. Bought, ini dari kata buy, artinya membeli. Studied, belajar. Graduated, artinya lulus. Oke. Nah, di sini ada story, cerita, ya, narasi tentang simple past tense. Ya, saja baca dulu. Hi, my name is Nick. I'm writing an email to my friend Kevin. I met him at the shopping center last summer, and we became friends. We had a good time together. Halo, nama saya adalah Nick. Saya sedang menulis email kepada teman saya, Kevin. Saya berjumpa dengannya di pusat perbelanjaan musim panas tahun lalu. Dan kami menjadi teman. Kami memiliki
waktu bersama yang menyenangkan. Nah, kalian bisa analisis ya. Yang pertama di sini ada katanya I am writing. Nah, ini yang kita pelajari minggu lalu tentang present continuous tense atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dia sedang ngapain? Sedang menulis email. Baru selanjutnya dia di sini bercerita lagi I met him. Saya berjumpa dengannya last summer. Ini ceritanya sudah lampau. Last summer, musim panas tahun lalu. Met, ini bentuknya kata kerja kedua. Dari kata meet, artinya berjumpa. Became, artinya menjadi. Ini juga bentuknya kata kerja kedua karena ceritanya past tense ya, lampau. Kami menjadi teman. Became, dari kata become. We had good time together. We had ini merupakan dari kata kerja have, artinya memiliki. Kami memiliki waktu bersama-sama yang menyenangkan. Oke. Itu ya, kalian bisa baca dan kalian analisis kalimat-kalimatnya. Sudah? Selanjutnya, nah di sini ada pembahasan soalnya. Kita bahas satu persatu. Nomor 1 ya. I bla 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 my phone 2 days ago. Di sini ada kata lost, was losing, is losing. Lost itu artinya kehilangan. Nah, 2 days ago bentuknya past tense. Bentuk past tense dari lost adalah, ya jawabannya adalah B. Lost. Ini kata kerja bentuk keduanya. Kata kerja bentuk pertamanya apa? Nih, lost. Karena dia past tense 2 days ago, maka dia berubah menjadi lost. Hilang. Nomor 2. Titik-titik she read book last morning. Apakah dia membaca buku pagi lalu? Ceritanya past tense. Ya, kalau dia past tense ini kata pertanyaan interrogatif. Kalau interrogatif diawali dengan ya did. Past tense. Did. Apakah? Nomor 3. My brother bla 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 a car 3 weeks ago. Abang saya titik-titik sebuah mobil 3 minggu yang lalu. Di sini ada kata has, had, have, dan is. Has, had, dan have ini artinya sama, semua artinya memiliki atau mempunyai. Karena dia ago, bentuknya past tense, maka jawabannya adalah B, had, memiliki atau mempunyai. Nomor 4. I titik-titik Julian at Nick's party. He was handsome. Ada see, saw, seen, is seen. Ini semuanya artinya melihat. Bentuk past tense-nya adalah saw. Saw berasal dari kata see. Oke. Jawabannya adalah B. Nomor 5. I titik-titik the scissors to cut the grass yesterday. Saya titik-titik gunting ini untuk menggunting rumput kemarin. Jawabannya adalah cut. Nah, ini kalau cut dan put itu semuanya sama. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi dia nggak berubah menjadi ed belakang. Dia tetap cut. Ya. Bentuknya cut sama semuanya. Kalau yang nomor 6, I titik sad when my best friend left me yesterday. Saya sedih ketika teman saya meninggalkan saya kemarin. Nah, sedih ini tidak mempunyai kata kerja, maka dia memakai to be. To be dalam bentuk past tense untuk subjek I adalah, jawabannya was. I was sad when my best friend left me yesterday. Saya merasa sedih ketika teman saya meninggalkan saya kemarin. Nah, itu dia. Nah, jadi contoh ya. Kalimat yang di atas ini, yang di dalam kurung ini masih bentuk kata kerja pertama. Kalian ubahlah dia ke dalam bentuk past tense. Contohnya di sini ya, Laila go to the market yesterday. Nah, berubah menjadi Laila went to the market yesterday. Go bentuk pertama artinya pergi, berubah menjadi bentuk keduanya adalah went. Ini termasuk irregular verb, artinya kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 8.
Kalau dia not, ada kata not di sini berarti dia ubahlah ke dalam bentuk negatifnya. Ada 2, ya. Ini 3. Nah, kalau dia ada tanda tanya, berarti ubahlah ke dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Kalau ada be, nah be di sini berarti ubahlah ke dalam was atau were atau kalimat nominal, ya. Nah, itulah dia. Semoga kamu paham dan dapat mengerjakannya dengan mudah. Jika ada pertanyaan, if you have a question, ask me, ya, immediately. Ya, jangan ragu-ragu. So that's all the lesson for today. I hope you can understand. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.